Oke, biarkan aja Bu ya, saya pindahkan ke 1B. Ya, Pak. Bu, Ulfa ya. P1B. Iya. Kok suaranya lembut kan? Sama. Bismillah. Udah siap, Bu? Ulfa? Allah, Bu. Oke. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Bu Ulfa ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nunggu dari pagi ya? Iya, Bu. Aduh, udah deg-degan saya. Oke, baik Bu Ulfa, kita mulai sesuai dengan rubrik yang kemarin sudah dijelaskan ya. Ya, Kita Bu. tes dulu pada bentuk materi, penguasaan materi, baru nanti kita praktek mengajar. Ya. Bisa dijauhkan kameranya sedikit? Iya, suaranya agak kecil, Bu. Makanya didekatkan tadi. Besarkanlah suaranya. Suaranya ini laptopnya agak apa suaranya, Bu? Oke, Bu. Oke. Yang Ya. pertama tentang teori belajar. Ada berapa teori belajar yang Ulfa pahami? Jelaskan, kemudian seperti apa contohnya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, Bu ya. Yang Ya. pertama teori behavior. Itu teori pembelajaran yang menekankan tentang perilaku yang teramati dan terukur. Dia berbentuk seperti menekankan stimulus dan respon. Misalnya dalam pembelajaran kita ngajar, misalnya kita memberikan tugas ke anak, memberikan tugas kepada anak menghafal nama-nama malaikat. Kemudian besok kita coba mengulang kembali. Kemudian apabila anak itu tidak mengulang pembelajaran tersebut, berarti anak itu dapat dia tidak dikasih reward, tidak dikasih dia dikasih hukuman lah. Hukumannya tidak dikasih reward gitu, Bu. Oke. Terus lanjut. Yang kedua teori sosial. Teori sosial itu menekankan tentang perilaku interaksi sosial individu dengan orang lain serta lingkungan. Itu kita contohkan kalau dalam pembelajaran TK, misalnya belajar di luar, ada misalnya kunjungan ke kantor damkar atau kantor polisi. Jadi ada pembelajaran di sana, ada interaksinya di sana, seperti itu. Kemudian kognitivisme. Kognitivisme itu lebih kepada pemahaman pengetahuan. Itu kita contohkan seperti anak-anak itu mengenal rukun Islam misalnya. Pengetahuan anak itu tentang berapa rukun Islam, kemudian apa-apa aja rukun iman, misalnya seperti itu. Kemudian konstruktivisme itu tentang menekankan tentang interaksi aktif anak tersebut dalam konten pembelajaran. Itu anak itu lebih ke pembelajarannya berbasis kayak pemecahan masalah. Itu pembelajarannya. Kemudian apa lagi? Udah. Sudah. Ya, Bu. Sudah semua? Udah tadi ya, Bu. Apa lagi? Oke, baik. Kemudian yang kedua. Apa itu TP? TP, Bu. Tujuan pembelajaran. Bagaimana teknik merumuskan tujuan pembelajaran? Teknik merumuskan tujuan pembelajaran itu kan dia harus dirujuk dari 3 dimensi pengetahuan. Adanya di situ ranah kognitif, ada di situ afektif dan psikomotorik. Jadi kita ketika membuat tujuan pembelajaran, dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu harus ada ketiga ranah tersebut. Itu dilihat dari capaian pembelajaran dulu kan, Bu. Oke. Apa itu ATP? ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa maksudnya? Alur itu
itu sama seperti apa ya? Turunan dari tujuan pembelajaran setelah tadi pencapaian pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran, setelah itu nanti baru alur dari tujuan pembelajaran, berarti turunan dari tujuan pembelajaran tadi. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya apa, nanti kita turunkan, kita rumuskan lagi, kita perkecil lagi, apanya bisa jadi dari materi, kita lihat dari materi pembelajaran lah, Bu. Oke. Apa itu TPACK? TPACK. Oh, teknologi pedagogik, TPAN, konten, kokneklik. Knowledge. Iya, knowledge. Apa maksudnya TPACK itu? Oh, itu pendekatan mengintegritaskan tentang teknologi itu, Bu. Dengan? Teknologi dalam dengan adanya konten tadi, konten di pembelajaran digital itu, Bu. PBL apa PBL? PBL problem based learning. Jangan basic. Problem based learning. Contohnya dalam pembelajaran problem based learning itu. Oh, contohnya dalam misalnya kita belajar dengan anak di dalam kelas, kita buat kelompok anak tersebut, mereka berkelompok, kemudian kita buat puzzle, Bu, puzzle besar. Nanti mereka bersama-sama itu mau memecahkan masalah, misalnya puzzle-nya misal diri sendiri, gambar diri sendiri itu puzzle itu dibesar, dibelah, nanti anak-anak tuh mengerjakan puzzle tersebut. Seperti itu, Bu. Oke. PJBL apa PJBL? PJBL itu project PJ apa? Project based learning. Cemalu aja. Aduh Bu, grogi nih Bu. Pernah belajar di mana, Ulfa? Ibu di TK, Ibu, di TK Matoa. Apa salah satu tema di TK? Salah satu temanya tentang diri sendiri. Terus ada tema alat komunikasi. Alat komunikasi. Apa tujuan pembelajaran materi alat komunikasi itu? Misalnya anak peserta didik mampu mengenal macam-macam alat komunikasi. Terus apa lagi? Anak-anak peserta didik dapat mengenal jenis-jenis alat komunikasi yang tradisional, misalnya. Terus, apa metode yang digunakan mengajarkan itu? Metode yang digunakan kalau komunikasi itu kadang ceramah, Bu. Tanya jawab, tanya jawab. Terus apa lagi? Metode yang keren lah sedikit. Apa ya? Media yang digunakan apa? Medianya media gambar, Bu, yang digunakan. Tidak ada media asli atau media video. Bisa kayak HP kan? Kayak ada apa? rubrik penilaian, Bu. Untuk materi itu asesmennya pakai apa? Kriteria rubrik, Bu, rubrik penilaian. Oh, dengan rubrik penilaian. Iya. Oke, baik, lanjut. Apa yang dimaksud dengan materi ajar esensial? Materi ajar esensial. Apa? Materi ajar esensial itu ada sama dengan materi intinya, Bu, materi pokok yang harus ada. Nah, materi pokok yang harus ada. Kalau yang yang expand material? Kalau expand itu adalah apa ya? Kayak digital gitu deh, Bu. Esensial itu materi pokok. Expand material itu adalah materi bahan ajar yang pengembangan. pakai
pakai digital dia pembelajarannya. Siapa bilang pakai digital? Ngarang aja dia nih. Oke lah, lanjut. Apa Iya, itu Bu. asesmen awal? Asesmen awal yaitu penilaian yang kita lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran, Bu. Hmm, Itu Contohnya, sebelum apa, Bu? contohnya apa? Sebelum Asesmen. kita memulai pelajaran, kita kan buat apa dulu? Ya, contohnya untuk materi alat komunikasi tadi apa contohnya? Kita Asesmen pakai awal. kata pemantiknya, Ibu ya. Hmm, Misalnya, anak-anak Ibu tahu nggak contoh-contoh alat komunikasi yang tradisionalnya seperti itu. hmm. Kemudian eh anak-anak Ibu tahu kalau yang alat apa bedanya alat tradisional dengan alat komunikasi Sedang mengajar. modern, atau misalnya anak-anak Ibu tahu Hmm, membedakan antara handphone dengan telepon seperti itu, Bu. Oke, lanjut. Ya, Eh, itu tes normatif apa yang dimaksud dengan tes formatif? tes formatif eh itu sama dengan asesmen yang kita laksanakan, Apa kita nih tes laksanakan? dalam proses pembelajaran, Bu, tes awalnya. Dalam proses pembelajaran kita itu kita Sumatif? laksanakan. Kalau Kalau yang sumatif, kalau sumatif itu di terakhir dia pembelajarannya, Bu. Bisa jadi seperti tugas akhir, PR, misalnya. instrumen instrumen pembelajaran, instrumen asesmen yang berorientasi pada HOT apa contohnya? Instrumen. Pelajaran yang berbasis pada HOT apa contohnya? Soalnya, Bu, misalnya. Ya, Soal HOT yang tentang komunikasi tadi, Bu. Soalnya di TK nggak ada soal HOT. Maksudnya, Bu, soal HOT. Contohnya, bisakah anak-anak Ibu membedakan alat komunikasi telepon dengan handphone? Seperti itu, Bu. ya, oke lah, lanjut. Kalau lama-lama lagi dah sore. Aduh. Kemarin proyek P5-nya apa yang dibuat? Tentang kearifan lokal, Bu. Ya, apa apanya? Nama kegiatannya? Kegiatannya apa? Makananku, Bu. Makananku. Tujuannya apa? Agar anak-anak itu dapat mengetahui eh, makanan-makanan tradisional, Bu. Terus apa yang dia lakukan? Anak-anak itu dibuat proyek membuat makanan seperti makanan apa? Onde-onde, Bu. Hmm, Tuh. Terus apa namanya P5-nya yang didapatkan apa? Penguasaan P5-nya. Maksudnya, Bu, anak itu dapat membuat belajar untuk mengkaryakan membuat klepon tadi, Bu. Oke. Baik. PTK. Kemarin PTK-nya apa? Kata saya tentang upaya meningkatkan hafalan Al-Quran, surat Al-Fatihah, dengan menggunakan metode one day, one ayat. Apa masalahnya? Eh, Masalahnya bagaimana bagaimana dalam mengupayakan meningkatkan hafalan anak tersebut dalam Al-Fatihah dengan sebelum menggunakan metode one day one ayat, kemudian penerapan metode one day one ayat, dan terus uh, bagaimana upaya meningkatkan hafalan anak dalam uh, hafalan dalam apa surat Al-Fatihah dengan menggunakan metode one day one ayat. Oke. Dalam latar belakang penelitian PTK apa saja yang harus ada? Dalam latar belakang Hmm. permasalahannya, Bu, ya. Rata-rata anak-anak tuh kan kalau misalnya kita
karena pembelajaran yang menghafal tuh kadang-kadang kan seluruhnya dihafal anak-anak tuh. Ternyata ketika anak tuh dihafal langsung kita suruh ngajarkan seluruh bacaan tuh anak-anak tuh banyak yang nggak bisa gitu. Kemudian terlalu berat rasanya. Makanya cobalah dibuat dengan metode one day one ayat ini. Oke. Instrumen penelitian yang digunakan apa untuk mengukur kemampuan anak itu tadi? Instrumennya tes, Bu. Tes. Oke. Kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya pakai apa? Oh, pelaksanaan pembelajarannya, Bu, Hmm. melalui RPP. Iya, pakai apa instrumen penelitiannya? Tulisan, Bu. Observasi lah. Oh, Oke, baik. Sekarang kita pakai mengajar. oke, Bu. Bismillah. Nah, silakan. Bentar ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe. Mana ini? Mau nengok apanya dulu, Bu? Filenya. Cari filenya dulu, Bu. Mana udah? Bentar, Bu. Langsung. Aduh. Langsung. Bentar, Bu. Lagi loading. Makan loadingnya. Subscribe. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak Ibu masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, dengan kita tepuk semangat tadi, nah, anak-anak Ibu semua belajarnya makin semangat. Nah, baiklah, untuk hari ini anak-anak Ibu akan belajar tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, anak-anak Ibu semua, apakah sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, tadi pagi siapa yang datangnya paling awal? Oh, Ali. Oke, Ali. Ternyata Ali yang paling awal. Baiklah, karena Ali dia cepat datangnya, Ibu mau mengapresiasikan Ali untuk menyuruh Ibu menyuruh Ali untuk menyiapkan temannya ya, untuk melaksanakan bacaan doa. Ayo silakan Ali ke depan. Kita baca doa sama-sama ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, bergabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, bergabung jadi empat, ku buat kamera cik cik.
tiga jari kananku, tiga jari kiriku bergabung jadi enam. Ku buat kelinci, clik clik. Empat jari kananku, empat jari kiriku bersama jari delapanku buat menara tinggi. Lima jari kananku, lima jari kiriku bergabung jadi 10. Kususun begini, berdoa, tangan ditampung, kepala ditundukkan. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ali sudah memimpin teman-temannya. Baiklah, anak-anak ibu semua, kita lanjutkan lagi pelajarannya. Yaitu tadi judul kita adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, tujuan kita mempelajari ini agar anak-anak ibu semua dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah dan juga harokatnya. Yang kedua, anak-anak ibu dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Kita lihat lagi ada gambar di sini. Anak-anak ibu bisa melihat gambar nggak? Nah, bisa. Ya, kira-kira gambar ini lagi apa ya? Ya, benar. Anak ini lagi membaca Al-Quran. Iya, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam. Siapa nama Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nama nabimu? Dan apa kitabmu? Ayo jawab. Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ore, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, kitab kita adalah Al-Quran. Teman-teman tahu nggak Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Nah, gimana ya cara membacanya? Ayo, siapa yang tahu? Oh, ada yang tidak tahu. Nah, kalau kita membacanya, kalau kita biar bisa membacanya, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya, yaitu mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, anak-anak ibu semua di sini ada mengaji nggak? Sudah mengaji atau belum? Oh, ternyata anak ibu udah mengaji. Alhamdulillah, ternyata hebat. Iya, dalam kita mengaji, kita harus mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nah, anak-anak ibu semua tahu nggak apa itu huruf hijaiyah? Ayo, siapa yang tahu? Wah, benar sekali. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah huruf penyusun kata. Sama seperti di Indonesia mengenal alfabet, yaitu penyusun kata dan juga kalimat. Sama halnya dengan huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu teman-teman, itu diawali dari alif sampai dengan ya. Nah, anak-anak ibu semua tahu nggak berapa jumlah huruf hijaiyahnya? Wah, pintar. Jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Nah, tapi kalau kita tambahkan dengan alif lam, anak-anak, itu menjadi 30. Nah, kemudian, anak-anak ibu semua, kita lihat lagi ya.
apanya di depan. Coba diamati huruf-huruf hijaiyah yang ada di depan. Nah, sebelum kita belajar melafalkan huruf hijaiyah, anak-anak ibu semua, ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri 4 orang. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, kita lihat lagi ke depan, kita ucapkan sama bersama-sama ya, dengan suara yang keras. Oke, kita mulai. Yang pertama ada namanya huruf alif. Coba diulang lagi. Alif. Ya, benar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rin, fa, kof, ka, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan juga ya. Wah, ternyata anak ibu hebat semua. Ayo, sekarang ini siapa yang dari setiap kelompoknya ibu minta setiap kelompok membacakan huruf hijaiyahnya. Ayo, dari kelompok 1 siapa yang bisa mewakili? Oke, terima kasih. Lagi kelompok 2. Keraskan suaranya biar teman-temannya bisa mengikuti. Wah, pintar sekali. Terima kasih anak ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran lain, kita ulang kembali ya nak ya. Biar lebih semangat lagi kita membaca huruf hijaiyahnya, kita nyanyikan bisa? Oke, kita baca dan kita nyanyikan huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, rim, fa, kof, kalam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak ibu semua tadi sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sekarang ini ada tugas. Coba diperhatikan. Coba amati huruf-huruf hijaiyah berikut ini. Nah, dalam setiap kelompok, coba lihat bentuk huruf-hurufnya. Ada yang sama kan? Ayo, kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang bisa menjawabnya? Melihat dari gambar tersebut? Oke, kelompok 1 boleh. Ya, benar. Ternyata anak-anak ibu sudah mengenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Bentuk hurufnya hampir sama. Seperti misalnya huruf ba. Tapi bedanya ada titik di bawah. Kemudian ada huruf ta. Ta ada juga titiknya. Ternyata titiknya ada 2. Kita baca huruf ta. Dan ada lagi, dia hampir sama juga dengan huruf ta dan ba. Tapi dia memiliki titik 3. Kita baca dengan ta. Nah, di bawahnya lagi ya, sama juga tiga-tiganya ini huruf. Ada titik di perutnya. Apa kita baca anak-anak? Iya, ja. Kemudian ada dia sama dengan huruf ja, tapi tidak ada titiknya. Kita baca ha. Oh, pintar sekali. Nah, ada juga hurufnya seperti ha, tapi ada titiknya di kepala. Ayo, tadi jawab lagi. Kho, iya, pintar sekali. Oke, anak-anak ibu semua, ternyata anak-anak ibu, anak-anak yang hebat bisa belajar dengan baik. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua, yaitu memadankan huruf-huruf yang sama dengan bimbingan. Silakan dikerjakan. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Baiklah, alhamdulillah anak-anak ibu semua. Pembelajaran kita hari ini mengenal huruf hijaiyah telah kita laksanakan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan oleh Allah dan kita dapat mengingatnya kembali. Nah,
kira-kira kita akan merefleksikan lagi ya anak-anak ibu semua. Tadi pembelajarannya masih ingat, kita rangkum lagi ya pembelajaran yang kita pelajari tadi. Ayo, siapa yang ingat tadi apa yang kita pelajari? Oh ya, anak-anak ibu hebat bisa menjawabnya. Yang pertama tadi huruf hijaiyah itu adalah huruf penyusun kata di dalam Al-Quran. Pintar sekali. Yang kedua, huruf hijaiyah itu terdiri dari 29 jumlahnya. Nah, huruf Al-Quran itu merupakan kitab suci agama Islam yang sangat penting. Terima kasih anak-anak ibu semua sudah mau merangkum bersama-sama. Oke, anak-anak ibu semua, karena materi kita sudah habis dan jam kita sudah habis juga, ibu mohonkan untuk tugasnya bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan, bagi yang belum selesai boleh dikerjakan di rumah ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi macam-macam harokat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Ya. Tutup share screen-nya, Ulfa. Iya Bu, maaf. Lupa. Coba buka, ada Al-Quran di situ. Al-Quran. Ya Bu. Buka surat Al-Baqarah ayat 105. Al-Baqarah. Al-Baqarah 105. Ya Bu. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Oke, cukup. Shadaqallahul azim. Tulis bacaan ta'awuz. Ta'awuz. Apa bacaan ta'awuz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba tulis. Ya. Bismillah. Oh. Oh. Bismillah. Oh, Dah? Lama betul anak TK cepat selesainya. Guru lama betul. iya Bu. A'udzubillahi minasyaitonir. Kondunnya di bawah. Maaf Bu. Tidak boleh. Boleh saya besar. turun. Oh, iyalah. Oke. Oke, cukup. Terima kasih Bu. Ya, udah selesai ya ujiannya ya. Kamu yang terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah nilainya termasuk yang bagus ya. Di antara Alhamdulillah. Makasih Bu. Udah menggigil saya ini Bu. Tangan nggak saya apa-apa lah, Allah. namanya juga ujian. Oke, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan keluar dari grup ini, kita selesai sampai hari ini. Nanti kita akan meet, nanti saya akan kabari lagi di grup. Oke, makasih Bu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.